Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ihwatu fillah, kita di majelis ilmu kembali di hari Rabu ya, yang tentunya semoga kehadiran kita menambah barokah dan juga menambah ilmu dan juga menambah semangat untuk terus mengamalkan ya. Langsung saja hari ini kita akan masuk tema di pembahasan akhlak, yaitu canda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dibahas bagaimana poin-poin canda beliau dan juga diikuti oleh para sahabat. Para sahabat juga suka melucu ya, yang membuat Rasulullah tertawa pada saat yang baik untuk tertawa, dan memang beliau suka menerima lelucon mereka. Malah beliau senang ya terhadap lelucon mereka. Jadi bagaimana para sahabat juga terkadang ya suka membuat Rasul tertawa ya, suka melucu ya. Ketika Rasulullah saatnya tertawa ya beliau tertawa gitu ya gitu. Nah itu bagaimana canda para sahabat. Suatu saat Suhaib berkata, aku datang menghadap Rasulullah di Kuba dan bersama Abu Bakar. Ya, beliau ya Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Dan di hadapan mereka ada korma yang baru matang. Aku sakit mata. Dalam perjalanan rasanya lapar. Maka aku makan kurma. Umar berkata, wahai Rasulullah, lihat sahib itu ya, sedang makan kurma. Mentah ya kurmanya. Padahal dia sedang sakit mata. Rasulullah bersabda, wahai sahib, mengapa kamu makan kurma itu? Maka aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku makan kurma itu dengan sebelah mataku yang sehat. Maka Rasulullah pun tersenyum ya gitu. Nah itu ya. Nah itu salah satu kisahnya ya. Kisah dari Suhaib ya gitu. Nah sekarang kita ada 2 poin ya. Alhamdulillah terpanjangnya. Karena tadi beres-beres dulu gitu ya. Jam 5 kita baru mulai ya dari MC. Kemudian materi itu ya. Gak apa-apa ya. Sekarang simpel jadi 2 poin saja ya gitu. Di antara para sahabat yang sukses melucu nih, dan Rasulullah senang pada lelucon mereka, yaitu sahabat Nuaiman. Yaitu dia adalah orang yang ikut di perang Badar juga ya gitu. Suatu saat ya, yang pertama bagaimana Nuaiman menghadiahkan sebuah kendi yang isinya madu yang dibelinya dari seorang Badui kepada Rasulullah. Dia datang bersama orang Badui ke rumah Rasulullah. Nuaiman berkata kepada orang Arab itu, mintalah bayaran dari sini. Setelah madu tadi dibagi oleh Rasulullah, maka orang Arab itu berkata, apakah aku tidak diberi uang harga maduku? Rasulullah berkata, inilah salah satu lelucon Nuaiman gitu ya gitu. Ya. Arti leluconnya. Nah itu ya. Kan tadi ya, Nuaiman berkata ya, kepada orang Arab itu minta bayaran dia di sini.
setelah madu itu dibagi ya, maka dia berkata, apakah aku tidak diberi uang? Ya, gitu ya gitu. Manipiro gitu lah. Bahasa namanya bahasa milenial gitu ya. Manipiro gitu ya. Nah, itu. Rasulullah berkata, inilah salah satu lelucon Nuaiman ya. Lalu beliau bertanya, mengapa kamu berbuat begini? Nuaiman menjawab, wahai Rasulullah, aku ingin berbuat baik kepadamu, sedang aku tidak punya apa-apa. Tuh, orang yang tidak punya apa-apa saja bisa berbuat baik ya gitu. Salah satunya dengan apa? Dengan melucu ya gitu. Ya, dengan melucu, dengan canda gitu ya. Jadi dengan canda seseorang itu bisa berbuat baik gitu ya. Maka kalau misalnya kita tidak punya apa-apa, ya kita gitu ya, dengan kapasitas kita ya gitu ya, dengan kemampuan kita, coba buat orang tersenyum gitu ya gitu. Ya, buat orang tersenyum. Karena tersenyum mukmin itu adalah kegembiraan buat kita juga gitu ya. Karena kita seorang mukmin juga gitu ya gitu. Sehingga tentunya bagaimana ya dikatakan dalam sebuah hadis kan, basyiru kan gitu ya. Ya, basyiru, berilah kabar gembira gitu ya gitu. Kepada siapa? Ya kepada orang lain ya gitu. Apalagi sama kita gitu ya gitu. Termasuk saat-saat seperti ini ya, berilah kabar gembira gitu ya gitu. Yang kayak pandemi makin parah gitu ya, diberi kabar-kabar buruk gitunya gitu. Tak apa ya kabar-kabar buruk, ting kabar-kabar burung gitunya gitu. Ya corona teh makin parah gitunya. Jalan-jalan ditutupan, pasar-pasar ditutupan, jalan-jalan pada miskin gitunya. Kira condong pada digusur gitunya. Ditambah rel 2 gitunya. Tos di nomoran gitunya. Gitu. Tos nomoran. Bapak badai pindah ke mana? Bapak badai pindah ke mana? Tos siap-siap can. So kadang-kadang gitu ya gitu ya. Kira sono badai digusur ya. Tos di nomoran. Ya bumi bapak di nomoran kayaknya 800 sekian badai digusur gitu. Si bapak ya benang, si bapak ya terbenang gitu. Yang diajak ngobrol malah sedih gitunya. Aduh, ada jangka pikiran pindah ke mana gitunya. Gitu ya. Coba kalau kita bedakan cara kita dialog, jangan seperti itulah gitu ya. Kadang-kadang jelema pinter gitunya, jelema pinter berbicara fakta gitunya. Tapi fakta ini membuat orang sedih gitunya. Sehingga tadi katanya, oh kita harus tahu gitu ya, penggusuran kira condong gitu ya. Emang benar ya fakta benar gitunya. Tapi diberikan fakta ini jadi orang sedih gitunya gitu. Makanya kalau saya ya saya emang nggak kena gitu ya. Wilayah saya yang di Kecuan tuh ya, rumah saya itu tidak kena gitu ya. Tapi saya kepada orang tua yang kena, saya nggak ikut-ikutan apa gitu ya. Yang penting saya motivasi gitu ya, gitu. Makanya ada seorang jemaah yang bilang, "Dah itu mah rencana manusia, hakikatnya Allah yang menentukan." Ya gitu lah, ya. Jangan bapak pindah kemana gitu. Emang siap-siap siapa pindah gitunya. Nah gitu. Keraina pandemi gitu. Diberi kabar-kabar buruk gitunya. Walaupun itu fakta ya, jangan buat orang itu sedih gitunya. Ya, paham gitu ya. Jadi kita itu jangan pinter teh kabalinger gitunya gitu. Dia sadar pinter ngelawan ya.
Ya pinter kabalingerna beda deui gitu. Pinter kabalinger memberikan fakta ke orang akhirnya membuat orang sedih gitu. Eta pinter kabalinger juga gitu ya gitu. Coba kayak gini ngobrolnya Pak. Gitu ya. Pak, misalnya kalaupun jadi digusur nggak apa-apa, nanti Allah ganti. Kan ada ya setiap orang mukmin gitu ya yang Allah ya ambil gitu ya hartanya gitu ya. Kalau dia sabar, kalau dia tabah, Allah ganti. Nah gitu kata-katanya, nanti Allah ganti gitu. Gitu. Atau beginilah kata-katanya kita ganti. Pak, yang terpenting itu bukan rumah kita di dunia. Rumah yang paling penting itu rumah kita di akhirat. Nah gitu. Nah gitu mah artinya mendidik pisannya. Jadi di akhiratan pisan gitunya gitu. Oh nya si bapaknya, oh iya gitu. Santailah gitu. Rumah digusur, lain naon gitu lah gitu. Ya. Mau rumah digusur gitu ya. Mau diusir dari rumah gitunya. Gitunya. Biar cicilan gitu ya. misalnya nggak mau dia rumah digusur diusir dari rumah can biar cicilan gitu ya, itu tidak ada apa-apanya ya itu tidak ada apa-apanya orang kehilangan sesuatu gitu ya. Mau hilang HP gitu ya. Nggak ada apa-apanya Pak. Hilang kendaraan nggak ada apa-apanya ya, nggak ada apa-apanya, nanti Allah ganti gitu. Jadi kan kita hibur dengan bagaimana yang membuat batin seseorang itu gembira gitu ya, apalagi di zaman-zaman seperti ini gitu ya gitu ya. Hiburlah gitu ya. Jangan seseorang gitu ya maca WA gitu ya, maca WA wae jadi benang corona gitu. Tak apa itu. Nah, corona ku WA atau kumaha gitu ya. Ya benang corona ku maca WA gitu ya. Aduh ya teh. Si anu meninggal, si A meninggal, si B meninggal, si C meninggal. Aduh, Sia baca ya terus saya baca gitu ya. Tuntungna benang oge corona gitu ya. Jadi ku corona teh kumaha ku HP. Karena mah jadi sanes ku udara deui, ku alat elektronik oge beunang corona. Iya gitu. Ku alat elektronik gitu nya. Ini ada berita apa nih? Berita buruk gitu ya. Berita buruk ngelahi gitu ya. Sing seueur gitu ya, luar biasa. Ya, kalau misalnya berita buruk itu ya fakta, kemudian juga seseorang jangan menambah buruk keadaan di grup WA gitu ya. Ini mah berita buruk gitu ya. Kemudian ditambah keadaannya seseorang menambah buruk di WA gitu ya. Menambah buruk dengan kata-katanya gitu ya. Nah, itu baru gitu ya gitu. Ya. Kalau orang bicara fakta, ada yang meninggal ya doakan. Sudah cukup gitu ya. Jangan ditambah dengan bumbu-bumbu yang ya membuat orang itu jadi sedih gitu ya gitu. Nah, ini hati-hati ya gitu. Karena para sahabat itu membuat Rasulullah tersenyum gitu ya. Dan orang Arab itu diberi uang harga madu tuh, benang oke gitu ya gitu. Satu lagi ya. Lumayan gitu ya. Ada seorang perempuan namanya Suwaida yang banyak membuat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah ketawa. Kemudian Rasulullah mencari dia dan berkata kepadanya, dia kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kemana Suwaida?" Aisyah menjawab, dia sedang sakit. Maka Rasulullah datang menengoknya, tetapi dia sedang sakaratul maut. Tuh, sakaratul maut lah ya. Beliau mengatakan, jika dia mati, maka beritahulah aku. Ketika dia meninggal, maka Rasulullah diberitahu. Beliau menghadiri jenazahnya dan menyolatkannya, dan beliau berkata, "Ya Allah, sesungguhnya dia suka berbuat kami, ya, suka berbuat
kepada kami yang baik-baik ya, dan membuat kami tertawa, maka jadikanlah dia tertawa di surga atau di akhirat nanti ya, agar dia gembira, dan juga buat dia tertawa di alam barzah gitu ya. Nah itu juga ya, orang yang membuat tertawa itu kan didoakan gitu ya, didoakan ya supaya mendapatkan kegembiraan juga gitu ya. Mungkin keluarganya sedih tapi dia gitu ya, sudah diberikan apa, la khaufun alaihim wa lahum yazanun gitu kan, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun, tuh kan diberikan kabar gembira gitu. Nah itulah janji seseorang ya ketika membuat orang lain itu tersenyum gitu ya. Nah makanya bagi seorang muslim adalah kewajiban ya menggembirakan muslim yang lainnya, apalagi ya di saat seperti ini gitu ya, saling berbagi ya, tapi bukan berbagi apa yang membuat dia sedih gitu ya gitu, saling mengerti gitu ya, saling memahami, saling merasakan ya, tenggang rasa dan sebagainya gitu ya gitu ya. Jangan membuat dia semakin sedih ketika dia membaca, semakin perih gitu ya, malah kena penyakit gitu ya gara-gara membaca grup WA gitu ya. Mungkin tambah karena di WA-nya itu ada bumbu-bumbunya gitu ya gitu. Wah, ya sudahlah gitu ya. Inilah yang mesti kita perhatikan ya. Karena kan seorang mukmin ya, kalau dia mengaku dia itu seorang mukmin ya, orang lain sedih ya kita juga tentunya seperti satu tubuh lah gitu ya gitu. Orang lain sakit kita ikut sakit gitu ya gitu, tapi bukan sakitnya menambah jadi kita kena penyakit juga gitu ya tapi sakitnya maksudnya tidak nyaman dalam hati ya, tidak nyaman, aduh dia sakit ya kita jenguk gitu ya. Kalau tentunya saat ini ya tidak ada gejala-gejala corona gitu ya gitu ya. Ya segitu aja dulu ya yang bisa kita bahas. Love Minkum. Insyaallah kita lanjut lagi hari Selasa ya. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina bil karamah wa ilana min amrina rasyada itu ya. Pada kotak itu. Udah dijawab ya pertanyaan kemarin ya. Udah dijawab ya. Jawabku ceramah lah gitu ya. Udah dijawab ya tentang niat ya, sudah dijawab ya. Gitu ya. Jadi saya nggak akan jawab lagi gitu ya, bosen ya. Supaya ngelihat ceramah yang kemarin aja gitu ya gitu. Ya, gitu nambah view gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.